Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang dimuliakan, yang hadir pada hari ini semuanya, Masya Allah, apa kabar? Alhamdulillah. Yang dimuliakan tentu saja guru-guru kita semua, Ibu Astri, Pak Daud, dan segenap panitia yang sudah menyiapkan semuanya, luar biasa. Dan juga tadi ya, ada tamu-tamu juga yang jauh-jauh dari Batu, dari Malang, dari Surabaya. Ada Ananda Boyo dan istrinya. Dan juga tadi dari Lubuk Linggau, ada Ibu Hana, Masya Allah. Jadi alhamdulillah ini penuh dengan juga ada pasukan khusus dari Bondowoso. Tepuk tangan tuh semuanya. Ya. Ya alhamdulillah. Madam sebelum mulai, Madam mau pantun. Jawab ya. Ke Probolinggo membeli kurma dan jamu. Bersolek. Singgah sebentar dekat menara. Bersolek. Harta waris jangan berebut selalu. Bersolek. Ikuti syariat agar berkah keluarga. Satu lagi ya. Hamdan dan Silmi pergi mengaji. Bersolek. Pulangnya membawa kitab dan cerita. Bersolek. Waris dibagi dengan adil dan suci. Bersolek. Menurut Islam penuh cinta. Jadi memang urusan, sekarang Madam tanya, urusan waris ini ada enggak yang masih ganjel di hati yang hadir di sini? Tunjuk tangan. Ada enggak yang sekarang masih ngurusin sengketanya? Tunjuk tangan. Ada. Ada enggak yang was-was kalau nanti akan jadi sengketa ataupun ada rasa-rasanya ini bakal masalah? Tunjuk tangan. Ada enggak yang sekarang pengen kalau enggak ada sengketa dalam keluarganya? Tunjuk tangan. Wah, Masya Allah, luar biasa ya. Ini apa, Ibu Notaris juga ikutan tunjuk tangan. Karena pusing mikirin ya, mikirin warga, mikirin masyarakat yang lapor. Karena hartanya enggak sertifikat, enggak ada ketentuannya, enggak ada bukti-buktinya. Pusing Ibu Notaris kita. Ya, nah alhamdulillah ini kita langsung saja. Jadi Madam, kalau ahli fikihnya banyak di sini. Pondok-pondok pesantren kita juga mengajarkan fikih mawaris, faraid. Boleh tunjuk tangan siapa yang sudah belajar faraid sebelumnya? Tunjuk tangan. Siapa yang sudah belajar? Ibu dokter, Mas Bagas, dokter kita sudah belajar. Mbak Saidatun sudah belajar waris. Siapa yang sudah belajar di pondok maupun di sekolah? Tunjuk tangan. Pasti sudah ya Pak ya. Alhamdulillah. Tapi siapa yang sudah belajar tapi lupa? Siapa yang sudah belajar tapi enggak praktekan? Ya kan belum ada yang meninggal kok dipraktekan. Ah gitu kan. Padahal kalau ada artis meninggal kita langsung praktek. Ada yang ke tetangga yang meninggal kita langsung praktek. Harusnya begitu supaya ingat terus ya. Nah alhamdulillah ini Madam terus saja. Ini nanti enggak usah dibacakan, tadi kan sudah ya. Jadi insya Allah kita akan terus
Jadi Sakinah Finance tadi pengen kolaborasi terus dengan Tahfiz Geria Al Asyur kita. Jadi pusat tahfiz kita nanti bukan hanya pusat pemulasaran jenazah, pastinya ya, karena pusat tahfiz pasti mengajarkan Al-Quran, mengajarkan bagaimana menghafal Al-Quran yang kiroahnya tadi luar biasa seperti tadi koriah cilik kita ya. Tapi juga tadi ada pemulasaran jenazah, nggak lengkap kalau tidak dengan pusat literasi waris. Setuju? Setuju kalau nanti di pusat tahfiz Al Asyur kita ada pusat literasi waris. Siapa madam gurunya, ustadz-ustazanya, iya semua yang hadir. Nanti kita tes siapa yang lulus 10 terbaik jadi gurunya di sana nanti. Ya, mau? Mau ya. Nah, kenapa? Karena banyak sekali ya. Misalnya ada ndak yang dengar di di mana ya? Di Lambung Kuning kalau ndak salah di desanya. Siapa yang pernah dengar? Kantor desanya disegel oleh 9 ahli waris. Nah, sudah ada yang ngangguk-ngangguk. Sedih ndak? Sedih. Kenapa? Kok belum selesai? Notarisnya mana? Bukan. Kenapa? Karena itu tanah milik negara, yo. Nah, bukan urusan notaris lagi. Tapi harusnya sudah ada jelas kalau ditukar guling, yang tukar guling yang di patahan, yang di ujung itu tanahnya yang ditukar harusnya juga jelas. Menurut ahli waris, sudahlah didirikan balai desa yang ditukar guling juga masih mengguling-guling. Masih belum jelas serah terimanya. Artinya surat-suratnya enggak jelas. Surat-suratnya belum rapi. Nah, makanya tiba-tiba kok balai desanya disegel. Nah, ini kan harusnya enggak jadi sengketa seperti ini kalau dari awalnya sudah rapi. Ini bukan hanya terjadi di balai desa ya, ataupun di harta-harta milik pemerintah yang banyak juga masih bermasalah dengan kepemilikannya karena warga mengklaim, pemerintah juga mengklaim. Nah, ini jangan sampai terjadi. Nah, ada lagi kisah ya, kisah yang dimana ya nanti ada videonya nih nggak Kak Dila, tolong ini Madam nggak sendirian ya, Madam bersama Kak Dila sama Kak Tasya dari Bogor ya. Nanti insya Allah kami akan terus mendampingi sampai azan nanti ya. Nah, ada nggak videonya yang tahu nggak ada apa sih dengan harta bersama? Nah, coba lihat, tunjukin videonya. Mana ya video harta bersama? Ternyata ada di Pamekasan Madura berantem. Oto di mana ya? Ini ada. Nah, terus videonya. Jadi ini bukan istri, bukan ini kayaknya. Terus buka videonya mana Mbak Kadila? Jadi video ini adalah yang nunjukkan Dila. Oke, videonya adalah karena nggak tahu hartanya yang mana milik suami dan istri, akhirnya kata suaminya, aku pusing, nggak selesai masalahnya. Jadi hartanya aku belah dua semuanya. Rumahnya dibelah dua, bejanya dibelah dua, kursinya dibelah dua. Coba lihat ya, mana Kak Dila? Ya, nah. Sampai nanti kita tunggu ya. Nah, tapi intinya adalah kepemilikan harta harus sama jelas. Bukan sama-sama ya. Harus sama-sama, nggak berhenti itu. Kepemilikan harta harus, ulangi semua sama-sama. Kepemilikan harta harus sama-sama jelas. Jangan berhenti di sama-sama, karena banyak sekali kita kalau ditanya siapa yang suami istri di sini, Mas Bagas sama Mbak Saidatun. Mas Bagas, kepemilikan hartanya bersama atau opo? Bersama enggak? Bersama. Tambah lagi ujungnya, bersama-sama jelas. Kenapa Ananda Hamdan tadi
menjelaskan tadi ya sama Ananda Silmi sudah juga membacakan artinya. Ya, Ananda Hamdan tadi melantunkan ayat waris surah An-Nisa 11 dan 12. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Cantik sekali ayat ini. Kenapa? Semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena setelah meninggal hartanya milik siapa? Seorang meninggal hartanya milik siapa? Salah. Hartanya milik Allah, kembali ke Allah. Jadi ketika kembali ke Allah, Allah mewasiatkan dalam ayat tadi. Allah mewasiatkan supaya harta itu dibagikan secara hukum Islam. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Dimulai dengan bagian laki-laki sama dengan 2 perempuan. Ya. Ingkana ada di situ ingkana ada wa ingkanu salasa ada 3 perempuan atau lebih 2 dari perempuan lebih dari 1 maka sulusan matarok dibagi 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh mayit. Di situ kelihatan bahwa kata-kata matarok tarokna artinya menunjukkan harta harus jelas yang milik mayit yang mana bukan. Ya, ada kata-kata tadi ya di ayat-ayat tadi disampaikan oleh Ananda Hamdan tarokna taroktum ya taroka itu artinya taroka bahasa Arabnya ditinggalkan, kata pasifnya ditinggalkan olehnya oleh mereka. Jadi artinya harta mayit harus jelas. Yang harta yang diamanahkan ke mayit tadi Allah perintahkan setelah kembali kepada Allah diperintahkan untuk dibagi. Ya, nah kalau sudah perintah seperti ini maka sudah harus kita tandai harta suami yang mana, harta istri yang mana, harta orang tua yang mana, harta anak yang mana. Sekarang Madam tanya, harta suami harta siapa? Harta istri harta siapa? Mas Bagas betul enggak ini? Utang suami utang siapa? Utang istri utang siapa? Pak Dawud betul enggak ini? Betul. Kok bapak-bapak pada setuju? Jawabannya khata. Salah. Harta istri, harta suami, utang istri, utang suami. Jadi jangan senang dulu ya para istri. Nggak ada yang ngebelain. Karena harus jelas. Kecuali kalau kata suami, ya udah pakai baju damar wanitanya, ngutang dulu ndak apa-apa, nanti aku bayarin. Nah itu ndak apa-apa. Baju seragam majelis taklimnya, ngutang dulu nanti aku bayarin, ndak apa-apa. Tapi kalau nggak ada kata-kata itu utang istri sendiri. Ya, jadi harus jelas. Kenapa nggak boleh sama-sama? Karena harta kena zakat juga oleh Pak Daud juga harus beda. Misalnya nih ya Pak Daud, ada suami istri ya. Mas Boyo punya hartanya 50 gram emas. Istrinya 50 gram emas. 100 gram emas toh milik berdua ya, betul? Madam tanya, kalau zakat nisabnya 85 gram emas, berapakah zakat Mas Boyo dan istrinya? Berapa zakatnya? Pertanyaan pertama, apakah beliau kena zakat? Kenapa enggak? Orang 100 gram. Kan di atas 85 gram.
istri? Kok pinter sih? Oh iya, jadi Pak Daud gak ada zakat untuk mereka berdua. Tapi zakatnya satu-satu. Katakanlah harta lain gak ada. Cuma 50 gram itu saja. Maka gak ada kena zakat. Tapi kalau Mas Boyo bilang, sayang ini untuk kamu 50 gram ini. Tahun depannya kena zakat enggak? Jadi istri-istri kalau mau minta emas silakan ya, nanti bayar zakat. Silakan, nanti kena zakat. Ya, jadi bagus. Kan kita senang kalau jadi muzaki. Enggak jadi orang yang minta aja. Senang toh kalau jadi muzaki. Makanya bisa nggak kita doanya sekarang bukan doa. Biasanya doanya apa sih kalau minta rezeki dari Allah? Doanya apa? Ya Allah, doanya apa? Biasanya hari-hari limpahkanlah rezeki kepadaku, begitu ya. Sekarang ganti, ya Allah jadikanlah aku muzaki tahun ini. Viral seorang suami di Kalau Desa sudah Molo jadi Karangbaru, muzaki, tambah Kecamatan lagi. Pulau Kulon, Ya Allah, Kabupaten aku ingin Grobogan, muzaki yang Jawa Tengah nunaikan nekat zakatnya rumahnya menjadi 100 dua juta setelah ke Pak Daud ke LMI. Artinya apa? Pasti kaya. Karena ngeluarin zakat 2,5%-nya aja sudah 100 juta. Berarti harta yang kena zakatnya banyak, ya kan? Nah gitu, jadi doanya harus begitu. Doanya adalah supaya jadi muzaki. Bukan kaya saja, tapi jadi muzaki. Kenapa? Karena kita pengen seperti Ustadz Daud, seperti Ibu Astri yang menjadi bagian khairnas ampa'uhum linnas. Ya, yang dia selalu berbuat baik kepada orang yang lain, ya. Nah, teruskan ya. Jadi nanti kita, Madam ingin lihat terus, Badila, Tadila. Nah, untuk yang waris, kalau ada yang meninggal, kita mulai dari orang yang meninggal dulu ya. Tapi sebenarnya urusan waris ini setelah atau sebelum meninggal ngomongnya? Sebelum. Kalau ada orang yang meninggal nih ya, hari ini, tadi pagi, kapan ngomong warisnya? Satu, langsung, nggak dikubur dulu, itu hidup lagi dia. Dikubur dulu, kata Bu Asri. Kalau hari ini meninggal jam 7 pagi, jam berapa diomongin warisnya? Ustadz, kapan ngomongin warisnya? Setelah? Segera. Hari itu juga? Hari itu juga berani enggak? Kenapa? Kalau adat enggak boleh, kalau Islam boleh. Kita menurut adat atau menurut agama Islam? Nah makanya Madam sudah praktekkan Ustadz. Ternyata keluarga-keluarga yang lagi berduka itu kalau diomongin tentang waris mereka diem. Tapi jangan ngomongin harta. Jadi misalnya ada yang meninggal, sini Mas, Mbak, duduk dulu, Ibu, Bapak, duduk. Mari kita bicara soal harta waris. Ya udah kita disuruh pulang. Tapi kalau ngomongnya begini, Mas, Mbak, duduk dulu, adik-adik sini merapat, Ibu, Bapak sini. Sekarang ini almarhum, kita selesaikan kewajibannya. Apa itu kewajibannya? Utang. Madam udah praktikan ya, ternyata diam. Diam mereka. Ya, yang tadinya istrinya nangis langsung tutup, langsung ngapus-ngapus air mata. Utang, oh iya utang. Ada nggak ya suamiku berutang? Wis. Jadi utang dulu, jangan ngomongin waris dulu. Ya, makanya bapak-bapak sering jadi wali keluarga, wakil keluarga. Apa bunyinya? Apa bunyinya kalau jadi wakil keluarga? Kalau siapa yang pernah jadi wali ketika ada yang meninggal? Viral suami belah rumah.
Oh ini coba silakan videonya dulu. Ya. rumah dan perabotan jadi 2, diduga istri selingkuh. Viral seorang suami di Desa Mlowo Karangtalun, Kecamatan Pulo Kulon, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah nekat membelah rumahnya menjadi 2 setelah istrinya diduga selingkuh. Dalam video yang beredar, tampak sebuah rumah kayu berbentuk limasan khas Jawa dibongkar dan dibagi menjadi 2 bagian. Beberapa pekerja terlihat menurunkan genting satu persatu dari atap rumah tersebut. Tak hanya bagian rumah, sejumlah perabotan juga ikut dipisah. Bahkan, seorang pria terlihat menggunakan gergaji mesin untuk membelah meja kayu menjadi 2 bagian agar dapat dibagi secara adil. Dalam video yang diunggah akun Info Grobogan menunjukkan seorang pria yang menggunakan gergaji mesin membelah meja kayu hingga membongkar sebagian rumahnya, bahkan genteng rumah itu pun dibawa oleh pihak suami. Langkah tersebut diduga merupakan kesepakatan kedua belah pihak dalam proses pembagian harta bersama setelah berpisah. Hingga berita ini diterbitkan, wartawan Tribun belum bisa mengonfirmasi pihak keluarga yang bersangkutan terkait permasalahan sebenarnya. Download Tribun X sekarang. Ya, terima kasih, Menghadirkan Dila. lokal menjadi Indonesia. Jadi yang Madam soroti adalah hartanya. Karena nggak jelas, baik itu cerai hidup, cerai mati, naudzubillah jangan sampai ya. Kalaupun terjadi cerai memang diperbolehkan, tapi tidak disukai oleh Allah. Nah maka dari itu harta yang nggak jelas ya jadi seperti ini. Yang mana harta suami, mana harta istri, ya udah. Kalau bagi 2 ya dibagi 2 semua. Ya enggak seperti itu harusnya, ya. Nah, jadi Ustadz kalau misalnya kita jadi wakil keluarga, ngomongnya apa Ustadz? Berdiri Ustadz sini. Keluarga mayit. Kalau ada utang piutang, jawabnya apa? Kalau ada utang piutang diselesaikan dulu. Siapa yang menyelesaikan, orang yang meninggal? Ustadz yang tanggung kan? Iya. Jadi biasanya kalau mudin ketika mengantarkan itu kan nanti utang piutang selesaikan sama keluarga. Nanti ketika sebagai wali otomatis nanti mengakomodir keluarganya yang ahli waris lah ya. Jadi yang tahu utangnya di mana. Kalau memang yang berutang sendiri juga sungkan menghubungi kita kan begitu. Sehingga nanti di total dulu sampai berapa tanggungannya seperti itu. Oke, Ustadz siapa? Mahfud dari? Oh Al-Izam Batu, tepuk tangan untuk Ustadz Mahfud yang sudah memberikan pencerahan. Kalau ada utang hubungi saya atau keluarga. Utang piutang yang belum selesaikan. Nah menurut Madam ini agak rawan. Karena yang hadir belum tentu semuanya yang bertransaksi dengan mayit. Jadi sebagusnya kita yang hidup ya, kita yang hidup harusnya yang merapikan keuangan kita dahulu. Ya, nanti ada contohnya ya. Siap-siap latihan ya. Ada kertasnya tadi kan dibagikan ya. Nah, oke. Nah, itu nanti disiap-siap keluarkan penanya. Nanti kita buat kelompok yang nanti maju ke depan ya. Nah, maksud Madam ini kan artinya tanggung jawab wali keluarga. Namun wali sendiri, Ustadz Mahfud sendiri enggak paham berapa utang mayit ya toh. Ada yang kejadian dia datangnya 1 tahun kemudian. Dok, bapakmu dulu utang 2 juta 10 tahun yang lalu. Wah, kan sudah diumumin sama Ustadz Mahfud. Ya aku enggak tahu, aku kan enggak dengar. Aku kan lagi di Sumatera. Aku enggak tahu kalau dia meninggal di Malang. Udah 2 tahun baru aku tahu. Dibayar enggak? Dibayar enggak Ustadz? Diperjelas dulu. Setelah itu kalau udah jelas dibayar oleh siapa? Loh kan bukannya Ustadz Mahfud yang tanggung jawab tadi. Nah hati-hati dengan wali ya. Hati-hati dengan wali yang tadi sudah sedangkan hubungi saya ya. Atau ada kata-kata, hati-hati dengan kata-katanya. Kalau saya jaminkan. Tapi yang disunahkan adalah jamin. Bukan hubungi saja. Karena tidak boleh seorang jenazah dikuburkan kalau tidak
selesai utangnya. Ya, maka jamin itu artinya lunasi dia. Kalau nggak ketahuan ya tetap kita harus bayar. Kalaupun dia tidak bisa menjelaskan, kadang-kadang ya orang tua dulu mana ada kertas-kertasan, saksi-saksi opo gitu kan. Nah tetap harus tabayun tapi tetap menjamin bahwa utangnya kita bayar ya. Maka dari itu Madam melihat ya urusan waris ini bukan hanya soal hitung-hitungan. Hitung-hitungannya mah mudah. Hitung-hitungannya mah mudah. Ya. Ingat tadi ya. Kalau kita meninggal dunia, ingat ya, garisnya ya. Ini kalau kita meninggal dunia ya, garisnya ya. Ingat ya. Kalau ngomongin soal utang, karena tadi ayatnya Hamdan tadi melantunkan mim ba'di wasiyatin usi biha audain. Sebelum kamu hitung-hitung tadi yang satu laki-laki, dua bagian perempuan. Kalau perempuannya Faukos Nataini Salasa Mutarok, jadi dua bagian lebih dari dua per tiga. Kalau dia satu nisfu, satu setengah dan sebagainya. Tapi harus tadi dia selesaikan dulu wasiat dan utangnya. Dalam ayatnya wasiat dulu baru utang. Tapi dalam hadis dijelaskan utang dulu baru wasiat. Jadi kalau ini adalah garis kematian seseorang, ngomongin utang waktu di sini atau di mana? Ini hidupnya ini. Di sini atau ketika masa hidup? Ketika ngomongin utang, kalau dari ayat tadi harusnya kita nyelesainnya waktu masa hidup. Supaya ndak ada yang tadi. Oh, kamu kan punya utang dulu, gitu ya. Nah jadi harus diselesaikan ketika masa hidup harus jelas ya. Nah kemudian tadi kan siapa yang menjaminkannya? Ada nggak orang yang ikhlas menjaminkan? Ada nggak orang yang ikhlas menjaminkan utang seseorang? Banyak kalau dia selama hidupnya berbuat baik. Kalau dia selama hidupnya baik dengan tetangganya, baik dengan saudaranya, baik dengan temannya, insya Allah banyak yang menjaminkannya. Maka dari itu, yang tadi kematiannya adalah di sini, selama hidupnya dia diwajibkan untuk berbuat baik. Ya. In kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri wa yukrim doifahu wa yukrim jarohu. Jadi memang kita diwajibkan untuk memuliakan tamu, muliakan tetangga, sayang kepada keluarga. Ya ini, di masa hidupnya jadi harus orang baik-baik. Oke, lagi ya, ingat ya. Ada dua tadi ya. Satu, semasa hidupnya dia merapikan utangnya. Kedua, dia berbuat baik banyak orang. Supaya ada yang menjaminkan utangnya kalau dia meninggal dan dia tidak mampu membayar. Ketiga, ada kata-kata wasiat. Ini notaris pusing banget nih soal wasiat ya, Bu Notaris ya. Kenapa? Karena wasiat itu nggak boleh cuma ngomong doang. Harus tercatat. Kalau ngomong doang, ini pusingnya minta ampun. Banyak sekali yang konsultasi ke Madam, ketika dia ngomong saja di masa hidupnya ini, nanti ya, Duk, ya, anakku, kamu dapat rumah yang di ujung sana. Ini wasiat mama ya. Sampai meninggal dunia ditagih sama anaknya. Sekarang Madam tanya, itu rumah milik siapa? Sudah sah belum untuk anaknya? Kenapa belum? Karena belum tertulis. Betul Bu Notaris? Sudah sah belum? Kalau cuma ngomong doang? Tapi dia tadi meninggal, rumahnya milik siapa? Ketika masa hidup, anakku, rumah yang di ujung itu punya kamu. Setelah itu meninggal, boleh nggak anaknya bilang, itu rumah itu milik aku. Kata mama, dulu waktu di rumah sakit ngomongnya seperti itu. Madam tanya, sah nggak? Tapi kenapa banyak saya kayak tadi masyarakat kita?
Banyak sekali yang lapor, yang ngadu, yang konsultasi ke medem. Karena ngerasa di sini sudah dijanjikan dulu, ya. Nah, lagi pula kalau dia mewasiatkan, ada juga yang kasusnya dia mewasiatkan. Saya wasiatkan tanah yang di Bondowoso itu untuk anakku nomor 1. Tertulis. Boleh nggak dikasih wasiatnya, dilaksanakan wasiatnya? Boleh? Boleh nggak? Boleh nggak? Kalau wasiat tidak boleh untuk ahli waris. Maka dari itu wasiat tidak boleh untuk ahli waris. Kalaupun mau diberikan bukan kepada ahli waris dan tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Boleh nggak kalau dia wasiatnya di sini ketika masa hidup, Bu Asri, kalau saya meninggal, saya akan kasih uang yang di deposito saya 1 miliar untuk Yayasan Tahfiz Al-Asr. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Nanti dulu. Ketika dia meninggal, kita harus hitung dulu hartanya. Hartanya, kalau hartanya 2 miliar, boleh nggak dikasih ke Yayasan Tahfiz Al-Asr? Kenapa nggak boleh? Lebih dari 1/3. Kalau hartanya 2 miliar, maksimal dikasihkan ke Bu Asri berapa? Harta bersihnya ya, setelah dihurasin hutang, maka hartanya 2 miliar ini dibagi 3 atau 1/3-nya, yaitu 670 juta sekian, baru boleh dikasih ke Yayasan Tahfiz Al-Asr. Ya, baru setelah itu 2/3-nya dibagikan kepada ahli warisnya. Ya, nah lagi-lagi di sini harus belajar kita apa bedanya wasiat dan hibah. Ya, ada yang tahu apa bedanya wasiat dan hibah? Tunjuk tangan. Apa wasiat dan hibah? Tunjuk tangan. Ya. Tunjuk tangan. Apa bedanya? Apa bedanya wasiat dan hibah? Ibu ada? Apa bedanya wasiat dan hibah? Ada yang tahu? Ya. Misi ya. Kalau hibah itu pemberian ketika orang itu masih hidup. Kalau wasiat itu pemberian ketika orangnya sudah meninggal. Contohnya kalau misalnya orang itu punya ponakan gitu ya. Terus mau ngasih sesuatu itu ketika masih hidup itu boleh. Tapi kalau ketika sudah meninggal, terus ponakannya itu minta gitu ya, itu kan kalau nggak ada wasiat nggak bisa. Itu soalnya kejadian di keluarga. Keluarga sendiri. Iya. Dengan Ibu siapa? Ibu Suparni. Ibu Suparni, tepuk tangan untuk Ibu Suparni. Kita doakan permasalahan warisnya selesai. Ya. Nah jadi memang kalau hibah, tapi hibahnya juga harus jelas. Makanya kehadiran Ibu Notaris ini cakep banget. Nanti jadi salah satu pengurus pusat literasi waris di Yayasan Tahfiz Al-Asr. Kenapa? Kalau cuma ngomong aja, anakku itu bapak kasih yo, ambil aja. Ambil aja. Ambil aja. Tapi gak dikasih kuncinya. Nggak dikasih sertifikatnya, pulang, ya kan? Pulang, nanti ngomong sama keluarga, kemudian bapak meninggal. Bapak dulu ngomong ambil aja, tapi SHM-nya nggak dikasih. Akhirnya berantem, pergi ke pengadilan. Madam tanya ke Ibu Notaris, kira-kira menang enggak? Ambil aja, tapi SHM-nya nggak diganti nama.
nggak ada bukti, nggak ada saksi, tapi mau ke pengadilan nuntut itu udah dikasih ke bapak, oleh bapak kasih ke aku. Kira-kira bakal, ya ibu. Izin kalau ada sengketa waris untuk muslim, biasanya mengajukan ke pengadilan agama setempat di mana lokasi tanah tersebut. Jadi nanti di PA bisa ditetapkan penetapan waris namanya, seperti itu. Tidak apa-apa, itu haknya yang muslim ya, terutama ada keraguan berapa bagian dan sebagainya bisa diajukan ke PA. Jadi di PA tidak hanya sengketa saja sebenarnya, termasuk juga penetapan ahli waris yang muslim. Terima kasih. Nah, PAW memang penting nanti, apalagi kalau hartanya ada di mana-mana, bank nggak bisa nanti datang, aku ahli warisnya bang, tolong ya keluarkan, ya nggak dikasih kalau nggak ada PAW, penetapan ahli waris. Tapi kalau tadi kisahnya dikasih oleh bapak, tapi belum diubah nama, belum nggak ada saksi, bapak cuma ngomong ke anaknya, aku udah dikasih bapak waktu bapak masih hidup, sah nggak kira-kira? Ya, tidak sah. Tidak Harus pakai. sah. Iya. Di mata hukum Islam pun tidak sah kalau tidak diselesaikan secara ijab kabulnya jelas. Kalau mau ngasih mobil, ambil aja, langsung ganti STNK-nya, dikasih kuncinya, baru selesai akadnya. Matur nuwun. Ya. Masukan mungkin sembari terutama orang tua ya, yang terutama yang banyak asetnya ya, tidak hanya aset saja sebenarnya. Mungkin kalau ingin diberikan ke anaknya, mumpung masih sehat, disegerakan akte hibah. Tapi jelas surat-suratnya. Ya jelas surat-suratnya. Termasuk juga untuk barang bergerak bisa seperti kemarin ada klien saya, Bu gimana saya mau hibahkan toko serta isinya. Isinya itu kan barang bergerak gitu, seperti etalase dan sebagainya, itu tidak apa-apa dibuat akte notaris namanya hibah. Mumpung masih orang tua sehat ya, karena banyak kasus masalah itu terjadi ketika orang tua sudah tidak ada, itu ada sering sengketa waris namanya, karena waktu masih hidup tidak dijelaskan mana yang bagiannya. Seperti itu. Terima kasih, Madam. Matur nuwun Bu Notaris. Nah, silakan yang punya harta tunjuk tangan. Yang mau dihibahkan tunjuk tangan. Kata Ibu Notaris tadi, kalau mau ngasih waktu masih hidup silakan. Madam udah denger notaris banyak ngomong seperti ini. Tapi ya, jangan karena niatnya, terutama yang punya anaknya wedok semua, yang anaknya perempuan semua, jangan niatkan seperti ini. Madam, aku mau ngasih hartaku untuk anakku semua yang perempuan, supaya saudara-saudara aku ndak dapat sisanya. Boleh ndak? Boleh nggak kayak gitu? Jangan mengakal-ngakalin ayat Allah. Madam sampai sedih, nangis Madam. Kenapa Pak? Iya kan kata Madam tadi kalau anak aku wedok duanya, nanti sepertiganya kan 2/3 kata surah An-Nisa 11 tadi. 2/3 untuk 2 anak, ya kan? Sulusa matarok. Jadi 2/3 ini kan ada sisa. Sedangkan aku istriku 1/8. Anakku 2/3. Sisanya kan pasti ada. Harusnya kan ke saudara-saudara aku, kata Madam tadi ke saudara aku. Saudara aku ada laki-laki 1, aku benci sama dia. Dia ndak mau manut, ndak matur ke aku, ndak pinter ngomong ke aku. Boleh ndak kayak gitu? Sekarang aku mau hibahkan semua hartaku untuk anak perempuanku yang wedo-wedo ini, supaya dia ndak dapet. Ada nggak orang kayak gini? Ada. Banyak yang konsultasi ke Madam begitu. Kata Madam, la haula wala quwata illa billah. Istighfar, mari kita istighfar. Nastaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Kenapa? Karena siapa tahu, dia bilang apa? Percuma ngasih saudara aku yang laki-laki ini. Orang dia bandel, orang dia kerjanya ngabisin duit. Bapak, apakah Bapak yakin nanti setelah Bapak meninggal, dia nggak ngurusin anak-anak Bapak? Aku yakin, dia nggak bakal ngurusin anak-anak aku. Bapak, anak-anak Bapak ini belum menikah dua-duanya. Dia akan jadi wali Bapak nanti setelah Bapak meninggal. Nggak perlu. Ustadz jangan manggut-manggut aja, ini solusinya apa? Solusinya apa Ustadz? Solusinya apa?
Ingat tadi garis kematian kita ya, ingat ya, salah lagi mau ke sana. Ingat kan garis kematian kita tadi di mana? Garis kematian kita tadi di sini ya. Ingat ya? Ingat? Artinya harus baik-baik sama saudara sendiri di sini. Unjuk ajar dalam keluarga harus dibina di sini. Madrasatul ula harus dimulai dalam keluarga di sini. Ketika adik-adik beradiknya berantem, orang tuanya ngakur-ngakurin. Jangan dibiarin sampai dia besar nanti. Sampai dia udah meninggal masih berantem sama adik beradiknya. Karena tugasnya pamannya tadi adalah, kata Madam apa coba? Pak, sepertiga harta ndak ada apa-apanya Pak. Tapi kan lumayan, orang aku punya miliar, semiliar, miliar. Karena Madam suka bantu ngitungin. Hartanya ada 7 miliar. Kata Madam, 7 miliar, 7 triliun, 700 triliun. Ndak ada apa-apanya di mata Allah. Kalau Allah kirim tsunami, Allah kirim banjir, Allah kirim gempa, Allah keluarkan air laut kita ke sini, hilang semuanya dalam waktu sekejap. Ada yang tahu tsunami di Aceh berapa menit? Berapa jam? Nggak ada jam-jaman. Ada yang tahu likuifaksi triple disaster di Kota Palu berapa jam? Nggak ada jam-jaman. Ada yang tahu gempa di NTB, di Mataram, di Lombok berapa jam? Nggak ada jam-jaman. Baru-baru ini banjir Sumatera. Masih ingat banjir Sumatera? Berapa jam airnya datang? Nggak ngasih tahu. Berapa banyak orang rugi? Emang dia tahu ketika dia mau rugi? Nggak tahu. Harta yang tadinya diberantemin, yang nggak mau kalau adik kandungnya dapat, hilang semua dalam waktu hitungan detik. Lagi-lagi ayat ini mengingatkan kita untuk berbuat baik dengan keluarga-keluarga kita di semasa hidupnya. Akur-akur ya ketika nanti berselisih dengan keluarga. Ya. Lagi. Sekarang kita lihat terus. Nah ini hibah dan wasiat ya, termasuk wakaf beda-bedanya. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Supandi betul sekali ya. Jadi hibah boleh dikasih kemana aja semasa hidup ya. Namun kalau urusan untuk anak dianjurkan untuk adil. Adil dalam artian anak-anak itu kalau satu dikasih semua. Tidak perlu harus sama ya nilainya, tapi dikasih semua. Kemudian kalau wasiat hanya untuk setelah meninggal dunia berlakunya dan bukan untuk ahli waris. Dan tidak boleh lebih dari sepertiga harta bersih. Oke, next. Ini dia harta-harta yang harus nanti dihitung oleh kita-kita semua atau ahli waris kita. Maka dari itu harta yang baju, kalau ada yang meninggal, Madam tanya. Kalau ada yang meninggal bajunya, tali pinggangnya, sarungnya kita kasih ke siapa? Dikasih ke siapa Pak biasanya kalau di sini? Di keluarga. Keluarga terus dikasihnya kayak mana biasanya? Dikasihnya kayak mana? Biasanya seperti apa ngasihnya Pak? Misalnya ada yang meninggal nih, bajunya, mangkoknya, piringnya, dikasih oleh, gimana cara ngebagiinnya? Belum tahu, belum meninggal. Yota teman-teman Bapak. Di mana Pak? Biasanya ngebagi ini gimana? Sarungnya, bajunya. Ayah, ibu kita dulu. Dibagi kepada yang mau. Sebenarnya itu bagian dari harta waris. Jangan dibagi-bagi dahulu sebelum selesai urusannya. Nanti ya, kalau dibagi-bagi siapa yang mau, yang datang duluan dapat mangkok yang bagus. Nanti dia bilang sama masnya, mas, wong aku dulu mau yang mangkok biru itu. Ikan ibu ngomong katanya untuk aku, tapi kok diambil Mbak Yu. Ini bukan Mas Bagas, bukan Mbak Sayyidatun ya, bukan ya. Mas-mas yang di sudut ya.
Insya Allah kita diikhlaskan ya, insya Allah. Tapi untuk supaya rapi dijelaskan semua harta-hartanya, termasuk harta yang kendaraan, harta sebelum menikah, setelah menikah semuanya dihitung ya. Nah maka dari itu perlu ada pencatatan Bapak Ibu sekalian. Oke, next. Nah ya, nah ini masalah yang sering kita temuin. Coba masalah nomor 1, ada nggak di sini? Menyamakan bagian anak laki-laki dan perempuan, ada nggak kedengerannya? Banyak. Nomor 2, membagi waris ketika masih hidup, bukan hibah ya, waris. Ini waris aku. Nah salah, kata Bu Notaris ini hibah aku. Ya harusnya ya. Nomor 3, menunda. Banyak enggak? Banyak tenan, apalagi kalau ibu meninggal, bapak belum. Bapak meninggal, ibu belum, ditahan dulu. Enggak boleh harusnya, ya diselesaikan langsung. Ibu boleh, harus keluar rumah enggak perlu keluar rumah. Ya. Harta bersama suami istri, banyak enggak? Sering ada yang nanya, Madam, ini kan suami aku punya harta, bapak aku meninggal, hartanya 1 miliar, rumah dan mobil. Kata ibu, walaupun itu atas nama bapak, STNK-nya dan SHM-nya, kata ibu juga ikut beli. Sekarang Madam, berapa ya harta mayit? Jawabnya apa? Berapakah harta mayit? Jawabannya? Kan tadi bilang 1 miliar, mobil dan rumah. Ini harta ayah. Tapi kata ibu masih hidup. Ibu bilang, ibu juga ikut beli. Sekarang Madam, berapa ya harta mayit? Jawabannya berapa? Kata Madam, jawabannya? Cari berapa dulu, hitung. Tapi kata si anaknya satu, enggak kok, bukan ibu. Orang kata bapak ini semuanya milik ayah, milik bapak semuanya, 1 miliar ini. Yang mana yang benar jawabannya? Jawaban Madam apa Pak? Kata Madam gini, marilah kita ke kuburan, kita tanya bapak. Karena hanya yang tahu hanya bapak dan ibu. Kok kita yang hidup ditanya ya, kita boten ngertos. Makanya semuanya harus jelas. Ya, maka dari itu disinilah kita ngerapiin ya, bukan setelah lewat dari garis ini. Ya, setuju ya Bapak Ibu sekalian ya? Oke, nah terus ini banyak masalah lagi, next. Selanjutnya. Nah sekarang kita ikut latihan. Kak Dila sama Kak Tasya, sekarang kita bagi ya grupnya. Oke, silakan Kak Tasya, ada kartonnya sama spidolnya. Oke, next. Nah ini tadi ayatnya dijelaskan alhamdulillah oleh anak-anak kita waktu di acara pembukaan tadi. Ya, dan tadi dilantunkan surah An-Nisa 11-12. Kalau dilanjutkan ayatnya, Allah menyebutkan tilka hududullah. Itu hukum-hukum aku kata Allah. Walaupun ditafsir tilka hududullah bukan hanya hukum waris yang 11-12, tapi hukum Allah semuanya dalam Al-Quran. Ya, jadi yang memang harus kita patuhi. Ya, nah kemudian ini adalah ya next langsung. Contoh kita cepat ya, menentukan ahli waris. Yang pertama adalah ada nggak hartanya? Kalau ada hartanya dibagi secara faraid. Sekarang Madam tanya, kalau nggak ada hartanya, utang pinjolnya dibagi secara secara apa? Secara rata. Benar? Kalau utangnya yang tinggal tidak ada harta, tapi utang
perlu nggak dibagi ke istri 1/8, ke anak laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan 1 bagian, perlu nggak kayak gitu? Nggak perlu. Siapa jadi? Nah, ya, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika tahu jenazah ini meninggal dunia, bukan yang ditanya anak dan istrinya, tapi siapa saja yang mampu menjaminnya. Ya, jadi anak bukan otomatis seperti hukum positif yang wajib ke anak dan keluarganya ya. Nah, ini ya contoh ahli waris. Ingat-ingat dulu ya, setengah atau 1/4. Kalau dia punya anak dapat 1/4 suaminya, kalau ditinggal istrinya. Kalau dia nggak punya anak dapat setengah. Istrinya begitu juga 1/4 atau 1/8 kalau dia punya anak atau tidak punya anak. Ya, ibu dapat 1/3 atau 1/6 tergantung dari kalau anaknya yang meninggal itu punya saudara atau tidak punya saudara. Ya, nah kemudian ayah 1/6 atau sisa tergantung kalau dia ayah ini dia anaknya perempuan ya dia bisa dapat sisa, cucunya perempuan dia dapat sisa. Anak perempuan setengah atau 2/3 ya kalau tergantung dari jumlahnya. Kalau dia 1 dapat nisfu matarok, kalau dia dapat atau 2 dari saudara sulusa matarok atau 2/3 ya. Next. Nah kita lihat terus lagi. Nah ini dia. Foto semuanya, ingat ketua grup, foto ketua grup. Dila ini gimana cara membagi grupnya? Dila sini Dila, kelompoknya gimana? Oke, dipoto semua, udah dipoto? Ya. Kalau dia punya anak dan nggak punya anak, beda ya. Oke. Oke, yang mana kelompoknya? Ini satu grup, satu kelompok. Ini ketuanya siapa ketuanya? Oh ya, oke. Siapkan yel-yelnya, kelompoknya dikasih nama. Yang nomor 2, ini nomor 2. Mana nomor 2? Oke, Bu Wita, pakai Bu Wita pakai ini, pakai mikrofon. Ini. Ya Ustadz jurinya. Ini ada. Grup 1 nggih, grup 1, grup 2, grup 3. Kemudian ini grup 4, grup 5 sampai batas Ibu derek ke sini nggih. Ibu derek ke sini grup 5, yang ini grup 6. Nggih, grup 6 ada Sampai 12 belakang. grup nggih. Mboten, ada 12 Oh, grup botan. jadinya. Jadi yang ke sana coba sebutin grup 7-nya mana? Grup 7 angkat tangan grup 7. Nggih. Ya. Selanjutnya grup 8, 9, 10. Nggih, grup 10. Grup 11, grup 12, Madam. Ya, grup 12 tepuk tangan untuk semuanya. Silakan dipilih ketua gengnya. Ini kayaknya gengnya pada pinter-pinter semua. Ini ada 2 dokter, ada 1 doktor di belakang. Ini ada farmasi. Kok pintar-pintar semua ini kumpul di sini. Harus menang yo. Nah, coba silakan grupnya buat yel-yelnya Mas Bagas. Ini mana grupnya? Mana kelompoknya? Ayo, dikasih karton. Nanti buat yel-yelnya, nanti maju ke depan, nggih. Oke, Madam kasih soal. Ustadz, kita kasih soal ya Ustadz. Oke, Ustadz udah siap belum soalnya? Soalnya antara yang ini, ingat ini? Ya. Soalnya yang ini. Yang dengan anak, soal untuk di sini. Ustadz, buat soal Ustadz. Ya, Ustadz buat soal untuk yang di sini yang dengan anak. Kalau mayit tidak punya anak, soalnya untuk di sini. Oke, soalnya Madam baca sebentar lagi ya. Oke. Ustadz, siap-siap Ustadz. Oke, sekarang
Catat soalnya ya, yang punya anak. Jawab ya, catat ya. Ustadz, siap Ustadz? Soalnya apa? Oke. Ustadz mau yang punya anak, punya istri satu atau istri dua? Oh, istri satu dulu. Nah ini mudah. Kalau di sebelah sana nanti istrinya dua. Oke. Nggak mau? Oh nggak mau Ustadz. Oke. Ini punya anak ya. Yang punya anak. Tulis ya. Mau suami meninggal atau istri meninggal dulu? Kok doain istri-istrinya meninggal dulu? Oh suami meninggal katanya. Perlu pengetahuan Bapak Ibu sekalian, para ustadz ustazah sekalian, mortality di Indonesia, mortalitas ya, atau tingkat kematian di Indonesia, yang lebih cepat mati adalah laki-laki Ustadz. Yang meninggal duluan rata-rata laki-laki, usianya 73 tahun rata-rata. Perempuan panjang umur sedikit, 74 tahun. Kenapa? Karena laki-laki tidak tahan stres keuangan. Jadi perempuan ya, sekarang nih grup ini nih, maunya laki dulu yang meninggal. Oke, nggak apa-apa. Nanti di sana perempuan yang meninggal, Ustadz. Daripada mereka keluar, Ustadz, kita turutin aja Ustadz ya. Oke. Suami meninggal. Tulis ya, meninggalkan istri. Ustadz, meninggalkan istri satu kata Ustadz. Anaknya berapa Ustadz? Anaknya dua, laki-laki dan perempuan. Oh, ganjil. Tiga, laki perempuan atau laki semua atau perempuan semua? Oke, anaknya yang ditinggalkan satu laki-laki, dua perempuan. Istrinya satu, satu laki-laki, dua perempuan anaknya. Ayah ibunya masih ada? Ente. Apa? Ayah ibu mayit. Ayah ibu mayit masih hidup. Tulis ya, ayah ibu mayit masih hidup. Yang pertama tugasnya adalah buat pohon keluarga. Buat pohon keluarga seperti yang ada di kertas. Ya, pohon keluarga ya. Ayah ibu masih hidup, istri masih hidup, anaknya satu laki-laki, dua perempuan. Sekarang hartanya. Hartanya berapa Ustadz? 750 juta terdiri dari bangunan 500 juta, rumah 500 juta, mobil 250 juta. Oke, sudah. Utangnya utangnya berapa Ustadz maunya? Utang mayit. Utangnya 25 juta. Ya, utangnya 25 juta kepada siapa dulu? Kepada bank atau kepada tetangga? Bank. Tetangga. Kepada tetangga 25 juta utangnya, dari 750 juta utangnya 25 juta. Dan 25 juta utangnya cicilan motor tapi pakai asuransi syariah. Ya. Dan utangnya lagi 25 juta utang nazar. Dan dia punya anak angkat satu perempuan. Oke. Jelas? Punya istri, punya ayah, ibu, punya istri, punya anak satu laki-laki, dua perempuan, dua laki-laki, satu perempuan, dan punya anak angkat satu perempuan, hartanya 750 juta, tapi punya utang 25 juta ke tetangga, 25 juta utang cicilan motor belum selesai, tapi berasuransi syariah, 25 juta utangnya nazar. Selesaikan, siapkan yel-yelnya, maju ke depan. 750 juta kok habis? 750
750 juta. Utangnya 25 juta ke tetangga. J, 25 juta lagi ke cicilan motor. Terus nazar 25 juta. Tapi cicilan motornya ada asuransi syariah. Jadi berapakah hartanya dan siapakah yang ahli warisnya? Hitung dan maju ke depan. Oke? Soal kedua. Bu Asri, soal kedua, ini suaminya atau istrinya yang meninggal? Suami juga. Pak sabar ya Pak. Ya tapi kan di sana suami udah meninggal, di sini istri harusnya. Suami aja kata Bapak. Kok Bapak seneng? Oh, tak sweet. Nggak bisa hidup tanpa Bu Astri. Tapi biar adil Pak, nggak apa-apa istrinya meninggal. Hah? Nanti kawin lagi. Tadi katanya nggak bisa hidup tanpa Bu Astri. Oke, nggak apa-apa. Ini yang kalau kawin lagi nggak apa-apa, bagus. Ceritanya jadi bagus. Ceritanya aja Pak ya, ceritanya aja ya Pak, jangan ya Pak. Istri meninggal, suaminya punya harta sama 750 juta, sama dengan yang sebelah. Punya utang 25 juta, hartanya 750 juta. Ya, punya utang ke tetangga 25 juta, punya utang dengan motor yang berasuransi syariah 25 juta, punya utang nazar 25 juta. Oh, kirain kalau dengar duit cepat. Dengar duit banyak langsung cepat nulis. Kok ini lamban? Ulangi lagi ya. Hartanya 750 juta. Punya utang sama tetangga 25 juta. Punya utang nazar 25 juta. Punya utang 25 juta cicilan motor yang berasuransi syariah. Iya. Semuanya. Istrinya meninggal ya. Oke. Istrinya meninggal. Suami meninggal udah di sana, pindah ke sana kalau enggak suka. Ini suaminya hidup, oke? Suami hidup. Istrinya meninggalkan harta 750 juta. Oke. Hartanya ini dia punya utang 25 juta ke tetangga. 25 juta utang nazar. 25 juta utang motor yang berasuransi. Tapi utangnya motor ini sebenarnya utang suaminya. Maaf, ini kan istrinya meninggal kan? Utang suaminya. Motor, cicilan, dari A sampai Z. J. Very good question. Harta istri yang meninggal. Ya. Sekarang mau dibagi. 750 juta toh? Oke. 25 juta utang motor, tapi bukan utang istrinya, utang suaminya atas nama suaminya. 25 juta nazar. Nazar istrinya. 25 juta utang ke tetangga. Utang istri ke tetangga. Oke? Ya. Enggak. Kalau aku masukkan nanti pusing. Ya. Kok banyak sekali pertanyaannya di grup ini ya? Pinter ini. Kritis ya. Oke. Tanpa anak. Tanpa anak, tapi si mayit ini punya ayah dan ibu. Ingat? Punya ayah dan ibu. Tanpa anak, punya ayah dan ibu. Dan dia ada saudara, satu laki-laki, satu perempuan.
Ingat ya, dia nggak punya anak. Ayah ibu tuh kalau saya bilang ayah ibu, ingat mayitnya. Mayitnya punya ayah ibu. Ya, jangan ngomongin mayitnya, jangan kita omongin mayit ya. Dan kalau madam bilang suami istri, istrinya meninggal berarti ada suami, ada ayah ibu, ya. Ayah ibu mayit. Oke. Dan dia punya saudara kandung. Mayit punya saudara kandung, satu laki-laki, satu perempuan. Siapakah ahli warisnya? Dibuat di family tree. Buat yel-yel ya, buat yel-yel. Yel-yelnya ini kayaknya bakal menang di sini. Jawabannya juga harus menang. Loh Bapak sendiri laki-laki, hebat ini Pak. Bapak ikutan ngitung ya Pak. Oke. Siapa yang sudah selesai maju ke depan. Buat family tree-nya. Mas Boya udah selesai belum? Kelas? Tidak ada setengah-setengah piye toh. Iya, kalau masih ada ya enggak boleh dirapikan lagi. Cara ngerapiinnya kayak mana? Terus hartanya berapa? 700 juta. Kenapa? Ya. 25 juta, 25 juta. Oke. Ya. Ya. Iya, harusnya dikali 3. Supaya dia nggak jadi pecahan. Jadi nanti atas bawah semuanya dikali 3. Oke? Sudah selesai? Ini Pio. Ini ada yang dikorbankan untuk penulisan. Udah siap? Sedikit lagi. Wih, keren. Wah, teman-teman di sini disabilitas ada komunitasnya. Siapa apa namanya? Oh, PPDI, PPDFI. Iya, kita banyak program-program. Nanti mau ikutin terus ya programnya. Berapa kira-kira jumlah disabilitas di Kota Probolinggo? Oh, lali. Utang tuh harus ingat, nggak boleh lali. Enggak bu, iya bukan dicatat ini kan. Oh. Iya. Utangnya. Pengantin baru pantesan lali, yang ingat sama istri aja. Belum ingat meninggal, saya pengantin baru bu. Kalau tidak ingat meninggal nih, tidak jadi pengantin baru ya. Oh, nggih. Jadi gimana Mbak? Paham enggak? Utang 25. J. Utang 25 juta ke tetangga. Tapi kan utangnya cicilan motornya 25 juta tapi ada asuransinya. Terus 25 juta ke zakat, nazar. Ya nazar sama, ya nazar. Ya. Ah, ada terus? Soal pertama bu itu bukan? Soal pertama Iya tadi pertama tadi. Iya. Terus utang dagang 25 juta. Bukan dagang. Nazar. Nazar. Oh. Terus anak angkat satu berapa? Anak satu, 2 laki 1 perempuan. Anaknya 2 laki atau 1 perempuan? 2 laki 1 perempuan kan di sini ya? Ya, 2 laki 1 perempuan. 2 laki-laki 1 perempuan. Ya. Oke. Yang pertama berapa? Yang keluarga yang pertama, kedua berapa bagian setiap ahli waris? Ya. Kemudian bagaimana penyelesaian hutang tersebut? Ya. Ya, ahli warisnya udah tahu kan tadi? Siapa? Berapa? Ayah, ibu kandung. Ada istri. Laki-laki, laki-laki. Ya, satu anak angkat. Udah, selesaikan. mengulang materi kunci. Yang teman-teman tuli mana teman-teman tuli? Teman-teman tuli pun. Oh iya. Ini JPI-nya pun. JBI-nya tadi udah ngejelasin tadi. Udah ngejelasin tadi. Jelasin. Udah ngejelasin. Udah. Paham enggak?
Nggak terlalu paham. Jadi ambil kertas dulu. Kertas yang tadi ada kertas. Ya, soalnya tadi nggak dikasih-kasih. Ada di depan. Ya, terus dilempar ke yang Oh iya. ya. Oh nggak paham, nggak paham. Oke sekali lagi ya, sini. Teman-teman netral yang di belakang paham enggak? Teman-teman netral paham? Kalau teman-teman tuli ini Madam jelasin lagi ya. Teman-teman yang netral catat ya. Bukan catat, maksudnya ingat ya. Ya ingat ya. Oke, 1. Ada suami meninggal. Dia meninggalkan istri. Dan ada ayah ibunya masih hidup juga. Jadi ahli warisnya ayah, ibu, istri. Ditambah 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Ditambah lagi 1 anak perempuan angkat. Oke. Harta warisnya 750 juta. 750 juta ini terdiri dari rumah dan tanah. Utangnya ada 25 juta ke tetangga. 25 juta utang nazar. 25 juta utang motor, cicilan motor tapi berasuransi syariah. Pertanyaan, berapakah bagian masing ahli waris? Tadi ahli warisnya siapa aja? Ayah, ibu, istri, suaminya meninggal. Suami meninggal berarti istrinya dapat, anak laki-laki 2 dapat? Dapat. Anak perempuan 1 dapat? Dapat. Anak angkat perempuan dapat? Enggak dapat anak angkat. Ya. Sekarang selesaikan, cara menghitungnya adalah teman-teman tuli bisa lihat di layar. Teman-teman netra untuk cara menghitungnya adalah ayah dapat 1/6, ibu dapat 1/6, teman-teman netra dengar? Ayah dapat 1/6 bagian, ibu dapat 1/6 bagian. Karena suami meninggal, istri yang punya anak dapat 1/8. Sisanya dibagi ke anak 2 laki-laki 1 perempuan. 2 laki-laki, masing-masing laki-laki dapat 2 bagian. Kalau 2 laki-laki 1 perempuan, kita harus membaginya dengan berapa? Berapa baginya? 2 laki-laki kan dapat 2 bagian. Berarti kan 2 kali 2 4 toh. Tambah 1 anak perempuan. Jadi pembaginya 5. Sekarang dibagi dulu. 1/6, 1/6, 1/8 ya seperti di situ ya. Yang teman-teman tuli bisa lihat. Ya teman-teman disabilitas bisa lihat ya. Di situ ya. 1/6, 1/6 itu ada dari ayah ibunya ya. Kemudian istrinya dapat 1/8. Anak laki anak perempuan 2 bagian sama 1 bagian. Oke, sekarang teman-teman netra bisa nggak ngebayangin cara ngitungnya? Bisa? Bisa nggak kebayang nggak? Oke, sekarang pernah nggak belajar matematika? Belajar matematika pernah? Belajar matematika? Di sekolah? Pernah. Oke, sekarang hitung. Sekarang hitung, mana ininya kertasnya? Ada nggak kertas lagi? Ya, nanti dicariin kertasnya. Yang teman-teman netra gimana? Sudah dapat semuanya? Oh iya, nggak apa-apa teman-teman netra nggak usah nulis. Tapi bisa nggak ngitungnya? Bisa nggak ngitungnya? 1/6, 1/6, tambah 1/8, disamakan penyebutnya. Pernah nggak belajar matematika? Pernah nggak belajar matematika?
Jadi 1/6, 1/6, 1/8. Disamakan penyebutnya. Ustadz udah, ajarin teman-teman yang netra Ustadz. Oke, ya coba dihitung. Siapa yang mau maju ke depan? Oke, tepuk tangan untuk grup 1, yeay, ayo. Oke, sekarang pakai yel-yel dulu ya ke depan. Ustadz jadi juri. Ustadz jadi jurinya yo. Oke, siap-siap grup kedua. Grup kedua mau dari yang sebelah kiri. Grup kedua siap-siap ya. Siapa yang mau grup kedua? Oke, silakan. Kadila, ini ada hadiahnya berapa ini Kadila? Yel-yel dulu dong. Yel-yel dulu ya. Kelompok 1, siap ya? 1, 2, 3. Jangan tunggu lama-lama, jangan lama-lama untuk dibagikan. Jangan tunggu lama-lama, jangan lama-lama, nanti jadi rebutan. Woo! Kelompok 1, yes, yes, yes. Mohon izin membacakan soal untuk mengkonfirmasi sebelum menjawab pertanyaan. Pada kasus ini suami meninggal, kemudian memiliki seorang istri 1, anak laki-laki 1, dan anak perempuan 2. Kemudian ada anak angkat 1 perempuan. Benar. Untuk harta mayit sebesar 750 juta, ayah dan ibu mayit masih hidup. Hutang kepada tetangga 25 juta, hutang nazar 25 juta, kemudian 25 juta cicilan syariah. Asuransi syariah. Asuransi syariah. Beda lagi kira cicilan motor. Ini dari jawaban kami. Untuk ayah mendapatkan 4/24, ibu mendapatkan 4/24, istri yang ditinggalkan mendapatkan 3/24, anak laki-laki mendapatkan 6/24, anak perempuan masing-masing mendapatkan 3/24. Dari mana dapat 6? 4, 8 tambah 11, 13. Kenapa kok dapat 6? Benar enggak? Iya, ini dari ini tadi totalnya kalau dari ayah, ibu dan istri. Ini udah benar. Ya. Pak, kelompok lain ini benar enggak? Kelompok lain? Ustaz, benar enggak ini? Ini 4/24. Kelompok lain benar enggak? Tes. Kenapa Ustaz? 24 dari mana? 24 itu tadi KPK dari KPK 44 Ustaz, dan 6. bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, bukan. Tapi KPK apa itu? Kelipatan Persekutuan terkecil. Siapa yang suka bolos matematikanya? Enggak paham. Ustaz dulu bolos, Ustaz enggak ya? Oke, ini benar ya. 4/24, 4/24. 3/24. Kenapa? 1/6 supaya sama penyebutnya 24. 24 bagi 6 4. 24 bagi 6 4. 24 bagi 8 3. Nah, sekarang kita hitung karena anaknya dapat sisa, ya kan? 4 4 3 11. Sisanya berapa? 24 dikurang 11? 13. 13 nanti kita bagi dengan berapa? Dibagi 3. Dibagi 3. Kenapa bagi 3? Anak laki-laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Anak perempuannya 2 atau 1? 2. Anak laki-lakinya 2, anak perempuan 1. Dibagi 3.
Pertanyaannya tadi apa? Laki-laki satu, perempuan dua. Pertanyaannya, Mas Boyo. Pertanyaannya laki-laki 2 atau laki-laki 1 anaknya? Laki-laki Iya, 1, perempuannya 2. Laki-laki 1, perempuannya 2. Benar ya, karena 2, laki-laki 1 itu dapat 2 bagian. Perempuan 2 dapat masing-masing 1. Anak perempuan angkat dapat nggak? Nggak dapat. Nggak dapat. Berarti 13 dibagi berapa? Dibagi 3. Makanya ketemu 12 ada sisa. 13 dibagi 3 betul? 13 dibagi 3 betul? Dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena laki-laki 2 bagian. Oh iya. 2 bagian ya. Nah sekarang 2 bagian, berarti kalau laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian, jadi dibagi 4. Sekarang pertanyaannya 13 dibagi 4 bisa enggak? Gak bisa. Jadi gimana dong? Ada sisa. Gimana cara ngebagiinnya? Berarti Kembali lagi ke KPK yang baru. KPK yang baru. Iya, karena 13 tidak bisa dibagi 4, maka kelompok lain? Mas Bagas? Jadi berapa? Karena 13 tidak bisa dibagi 4, maka Kali 4. 13 kali 4. Sekarang kaliin semua. 13 kali 4. 13 kali 4 enggak perlu pakai kalkulator. 52, betul Ustadz? 52. Jadi sekarang Per 52. dibagi 52. Sekarang 24 tadi dikali 4 ya? Ya. Dikali 4 benar 52. 13 kali 4 52. 13 kali 4 52. Sekarang yang dibagi ya 26 per 52. Enggak, karena kalau semuanya dikali 4, atas bawah dikali 4. Oh ya. Atas bawah dikali 4. 13 kali 4 di bawahnya Per 52. Berapa? Per 52 tadi. Kok 52? Kan 24. Dikali 4? 96. 96. Penyebut barunya 96. Sekarang anak laki-laki ini dapat berapa? 2. 26. Iya. Jadi berapa dapat bagiannya? Tadi kan 13 kali 4. Ya kan? 26, 52. Berarti laki-laki dapat berapa? 26 per 96. 96. Anak perempuan dapat berapa? 13 per 96. 96. Anak perempuan satu lagi dapat berapa? 13 per 96. Anak perempuan angkat dapat berapa? Enggak dapat. Nggak dapat. Tepuk tangan dong kelompok 1. Ya lihat lagi dong penutupnya. Diulang enggak apa? Iya nggak apa-apa. Udah ditutup penutup ya oke. 1, 2, 3. Jangan tunggu lama-lama, jangan lama-lama untuk dibagikan. Jangan tunggu lama-lama, jangan lama-lama, nanti jadi rebutan. Demikian. Kelompok 1. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan kelompok yang di sebelah. Kelompok 2. Ayo silakan. Kelompok yang di sini. Silakan. Yang berbatik-batik. Mau coba? Kelompok 5. Iya. Yuk. Belum mau? Oke, siapa yang mau udah siap? Oke. Sudah siap? Oh ya, iya, oke, maju ke depan. Sama yel-yelnya ya. Oh udah siap. Kelompok berapa Ibu? 9. 9. Tepuk tangan untuk kelompok 9. Oke, silakan.
Ya, cepat. Oke, yel-yelnya dulu. Bareng-bareng ya minggironya Bu ya. Saya satu dua tiga. Minggiro, kelompok 9 mau maju, yang maju ibu, rupane kelompok 9 pasti menang, kelompok 9, Allahu Akbar. Oke, Ustadz gantian Ustadz ya jadi juri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pada Bapak Ibu izin menjelaskan tadi di sini bahwasanya mayit adalah seorang istri dengan tanpa anak. Diketahui harta seorang istri 750 juta dan ada hutang 25 juta kepada tetangga, 25 juta nazar, 25 juta asuransi syariah yaitu cicilan sepeda motor atas nama suami. Jadi jawabannya untuk ahli warisnya di sini adalah suami. Oh ya, mohon izin. Terus tadi ada juga memiliki satu saudara laki-laki dan satu saudara perempuan. Jadi jawabannya untuk ahli warisnya kami tetapkan di sini adalah suami, ibu dan ayah. Dan untuk hutang yang berupa cicilan motor itu tidak dibebankan istri karena atas nama suami, jadi ditanggungkan kepada suami. Dan untuk sisa harta dari perhitungan sini dari 750 juta dikurangi 50 juta, jadi sisanya 700 juta. Dan untuk perhitungan bagi warisnya, untuk suami setengah dari harta, sisa harta yaitu setengah dikali 700 juta yaitu 350 juta. Dan untuk bagian dari ibu mayit setengah dikali 700 juta yaitu 1/6 dari 700 juta yaitu 116 juta 666.666,66. Dan untuk sisa harta yaitu dari 700 juta dikurangi bagian dari suami dan ibu yaitu senilai 700 juta dikurangi 466 juta 666.666 ketemu 233 juta 333.333 sekian. Itu adalah sisa harta diperuntukkan kepada ayah. Jadi karena di sini si mayit masih punya ayah, maka bagian untuk saudara laki-laki, satu saudara laki-laki dan satu saudara perempuan tidak ada. Terima kasih mungkin penjelasan dari kami. Ustadz, jurinya Ustadz. Berarti warisnya lari ke atas, Oke. Ini pertanyaannya tidak ada keturunan tapi punya ayah, ibu. Punya saudara lebih dari 2 atau lebih dari 2 atau lebih saudara. Saudara laki-laki atau perempuan? Tidak masalah. Dia nggak disebutin. Tapi dia ada 2 atau lebih tadi saudaranya perempuan sama laki ya. Iya. Berarti saudaranya sudah tidak dapat semua ini. Kembali ke ayahnya. Ya betul. Betul. Tapi Tes. ada tapinya. Baru Bu. Harta yang ditinggalkan bukan duit semua. Tes 1. Tapi tanah dan mobil. Jangan langsung dikali dengan rupiahnya. Bagusnya diselesaikan KPK-nya. Seperti kelompok 1. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1.
Ustadz tolong Ustadz, aku diprotes. Tadi di sini memang disebutkan. Oh iya, sebentar. Di sini hartanya bentuk rumah atau ada mobilnya enggak? Tidak ada. Tidak ada, tenang saja Bu. Mohon maaf ya Ustadz. Kalau gitu betul. Tepuk tangan untuk kelompok 9. Tapi, ya aku kan pengen tapi-tapian biar tambah pinter. Katakanlah di PAW nanti di penetapan ahli waris tetap ditanya nanti berapa porsi masing-masing. Salah satunya yang kita harus ketahui adalah tadi penyelesaian KPK-nya. Itu lebih ahsan, lebih bagus kalau kita biasa misalkan dengan KPK-nya. Berarti setengah tambah 1/6 berapa? Setengah 4/6. Setengah 3/6 tambah 1/6 sisanya? Berarti 2/6. Ya benar. Iya benar kan? Bagus ya, tepuk tangan untuk kelompok 9. Nah, ini mati. Nah, oke. Sekarang kita tutup dulu karena waktunya sepertinya hanya 2 ya kelompok. Oke, yang eng. Tadi nanti ya, ingat ya. Sebelum diumuman, Madam minta perbaikan karena yang tadi, grup yang tadi belum sampai nilainya. Di sini sampai dong. Di sini sampai. Oke, tepuk tangan sekali untuk kelompok 9. Ya silakan, terima kasih. Madam minta perbaikan kelompok 1. Dari sini ada untuk sampai KPK-nya tadi. Tadi kelompok yang serius sekali sampai di punggung-punggung, berapa nilainya? Coba Mas Boyo sini ke sini. Sangat mudah, ini 2 dokter sama 1 doktor. Oh iya. Yang menantang. Iya. Iya, makanya jadi yang menang siapa nanti Ustadz? Oh yang barusan tadi. Oh yang ini gak usah kasih menang, yang ini. Perbaikan. Terlalu mudah. Oke, perbaikannya tadi apa? Coba. Ini kelompok mana? Beda kelompok Madam, kelompok 3. Oh, kelompok 3. Ini kelompok 3 di sini. Soalnya di sini. Nah, sekarang antum lihat benar nggak? Iya, saya yang ngerjakan soalnya. Oh. Oke. Benarkan. Oke, sekarang coba. Silakan. Coba sini. Saya. Nah. Ya wes, saya pegang. Saya pegang. Ya dulu, oke ya dulu. Ya lihat dulu. Ayo. Coba fotonya. Fotonya. Oh ya. Oh ya. Oke. 1, 2, 3. Siap Ibu. 1, 2, 3 kelompok 3. Kelompok 3. Adil, beruntung, selamat dunia akhirat. Bukan lautan, hanya kolam susu. Bukan saingan, kami siap maju. Kelompok hati Raisan sudah bersatu, siap jadi juara. Kelompok nomor 3. Oke Bu, lanjut Bu. Yang penting 2. Disambung-sambungkan damadam. Saya mencoba menjelaskan. Di sini seorang suami meninggal, di mana suami mempunyai mempunyai orang tua lengkap, bapak dan ibunya, dan 1 anak laki-laki, 2 anak perempuan, dan 1 anak angkat. Di mana terkait hutang suami ada hutang nadar 25 juta, hutang ke tetangga 25 juta, dan serta cicilan motor berserta asuransi 25 juta. Dan mobil dijual 250 juta. Oh iya, nggih. Karena punya harta 750 juta, dikurangi dengan mobil yang tadi asuransi 250 juta itu dijual dulu. Akhirnya 205 uang sisanya jadi
700 juta. KPK-nya dulu. Jadi alhamdulillah ini tadi sesuai penjelasan Madam, mobilnya laku sesuai dengan harga 250 juta. Jadi dari 750 dikurangi dengan 50 karena yang hutang asuransi syariah tidak perlu membayarkan. Ya ini dari ketemu adalah untuk suami atau ayah ibunya mendapatkan bagian 16/96 atau awalnya tadi dari 1/6 jadi karena semua pembaginya jadi 96 karena dari awalnya 24 dikali 4 lagi agar supaya anaknya dapat jatah per anak adalah 13/96 kecuali anak laki-laki dapatnya 26/96 atau 189.580.000. Sedangkan anak putri mendapat 94.790.000. Anak putri satunya juga sama. Ayahnya mendapat 116.660, ibunya juga 116.660 dan istrinya mendapat 87.500.000. Semua total lengkap 700 juta. Anak angkat tidak. Oke, sekarang disebutkan sekali lagi. Dengan KPK terbaru, ayah mendapatkan berapa bagian? KPK terbaru, ayah mendapatkan berapa bagian? Per 96 tadi? Ayah sendiri, ayah dari suami. Ya, ayah itu ya. Ayah 16/96, ibu 16/96, istri 12/96, anak laki-laki 26/96, anak perempuan, anak laki-laki, anak perempuan 13/96, anak perempuan satu lagi 13/96. Kalau dihitung 13, 26 dan seterusnya cukup nggak 96? Berarti betul. Yeay. Oke, sekarang karena ini perbaikan, tetap yang menang tadi yang kelompok 9. Ini hanya pelengkap derita, tapi Masya Allah hebatnya luar biasa. Semangat. Oke, sekarang yel-yel penutup. Oke, silakan. Bukan lautan, hanya kolam susu. Bukan saingan, kami siap maju. Kelompok harta warisan sudah bersatu, siap jadi juara nomor 3. Terima kasih. Sementing semangat ibu-ibu ya. Jadi yang menang adalah juara 1 adalah kelompok 9. Juara 2 kelompok 1. Juara 3 kelompok 3. Tapi yang dapat hadiah 100 miliar datangnya ke kelompok 3. Yeay. Kelompok 9. Ayo silakan maju. Wah, ini buka dulu ya Ustadz. Buka dulu. Ustadz mau ngasih hadiah Ustadz? Enggak, maksudnya dari Ustadz. Oke, ini kita lihat ya. Wah, berapa dapatnya? Wih, dapat 200.000. Yeay. Ya, silakan. Dari Bogor. Oh iya. Ya, nah. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, Masya Allah. Ini ya, hitung-hitungan tadi mudah nggak hitung-hitungan? Sulit hitungannya? Tapi sebenarnya mudah. Karena semuanya sudah bisa ngitung, salah-salah sedikit biasa. Artinya hitung-hitungan yang mudah. Yang ribet adalah tadi kepemilikan yang harus jelas. Tadi ada utang suami, tapi dibilang utang istri. Makanya tadi disebut itu utang suaminya, berarti suaminya yang menyelesaikan. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Belum lagi pengetahuan tentang urusan keuangan syariah. Kalau dia diasuransikan nggak perlu dibayar karena sudah lunas. Ya, makanya tadi untuk yang diasuransikan sudah diterlunaskan ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, terakhir ya, slide terakhir coba Dila. Kesimpulannya adalah satu, yang kita harus selesaikan bukan soal hitung-hitungannya saja. Bukan soal hitung-hitungan. Karena banyak orang yang pintar ngitung
tapi juga sengketa. Karena yang ternyata yang harus diperbaiki, Masya Allah, Alhamdulillah, Madam Tahadus bin Ni'mah memilih Islam ketika usianya tamat SMA dan sekarang merasakan luar biasa setelah menjadi mu'alafah, belajar Islam, ternyata luar biasa, apalagi soal syariah yang betul-betul menjadi panduan untuk hidup kita. Jadi yang Madam rasakan adalah, oh ternyata hukum waris aja itu bisa jadiin kita orang baik. Hukum waris yang tadi kita mau ngomongin di situ ketika dia meninggal, nyuruh kita belajar baik-baik. Berarti umat Islam harus pinter dong. Lah iya, kalau enggak bisa maju, enggak bisa ngitung. KPK enggak ngerti. Maka teman-teman tunanetra, teman-teman disabilitas juga enggak boleh putus sekolah. Ya, ada paket B, ada paket C, teman-teman tunanetra, teman-teman tuli ya harus terus jalan ya, harus belajar ya. Tentang itu teman-teman disabilitas tetap harus belajar. Kenapa? Untuk soal waris aja matematikanya sudah harus canggih dikit, ya kan? Ustadz yang tadi banyak bolos matematikanya boten ngertos KPK. Karena bolos sekolah. Jadi di sini harus juga pintar tentang keuangan syariah, apa itu asuransi, apa itu utang, apa itu nazar. Di sini juga kita harus belajar tentang apa lagi? Tentang bagaimana cara berbuat baik, ikhlas, dan bagaimana caranya nanti berbagi. Ini baru ngitung, belum berbagi. Dan di sini yang juga penting nanti kalau ada, kita alhamdulillah banyak dokter-dokter yang Madam kenal di sini, termasuk tadi dokter wali kota kita adalah seorang dokter. Kalau ada yang istrinya menghamil, suaminya meninggal, anak dalam kandungan juga dapat harta waris. Sekarang pertanyaannya, kalau anaknya kembar, piro? Kalau anaknya laki, piro? Anak perempuannya piro? Kalau kembarnya 2 perempuan, piro? Kalau anaknya kembar 2 laki-laki, piro? Kalau anak kembarnya 1 laki, 1 perempuan, piro? Gimana cara ngebagiinnya? Luar biasa, harus ada ilmunya. Begitu juga ahli forensik. Pernah dengar Vanessa dan Bibi? Meninggalnya bareng toh? Siapa yang meninggal duluan? Harus tahu. Karena kalau dia meninggal duluan, dia mewarisi. Misalnya Vanessa meninggal duluan, maka dia mewarisi kepada Bibi. Kalau Bibi meninggal duluan, maka mewarisi kepada Vanessa. Karena dua-duanya tidak diketahui oleh alat yang bisa mendeteksi atau tidak ada pakar yang mau mengerjakan itu, maka mereka tidak saling mewarisi. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, persoalan waris kalau hitung-hitungan mah sahlun jiddan, mudah banget. Tapi kalau ngurusin yang tadi sebelum ini perlu proses. Terutama juga hati kita harus ikhlas. Rata-rata yang sengketa karena hatinya fi kulubihim marodo. Banyak penyakit di hati-hatinya. Ini yang rata-rata Madam dapatkan. Kalau mendapati keluarga yang sengketa biasanya karena rakus, karena nggak mau ngalah, karena sakit hati, karena benci, karena nggak mau, karena pengen lebih banyak, lebih besar, dan nggak mau orang lain dapat. Padahal ingat, berapapun harta mayit tidak ada apa-apanya di mata Allah. Ya, maka dari itu mari kita sebarkan ya pesan-pesan ini, dan tentu saja Madam ingin dengar nih, ada nggak yang ingin bertanya? Masih ada waktu nggak nih kita, Kadila? Masih ada waktu? 1, 2, oke silakan Kadila. Nih, itu ada yang mau bertanya di Kadila? Ada yang mau bertanya? 3, 4, 5, udah banyak banget. Kadila, mikrofonnya. Silakan ke depan aja yang mau bertanya, silakan ke depan. Ayo, silakan. Ke depan semuanya yang mau bertanya, ke depan. Biar itu semuanya. Kadila ada? Ya, silakan. Tanya. Oh, ini bisa.
aja ya, nanti bergantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang mau saya tanyakan, apabila mayit mempunyai tiga anak, anak pertama perempuan, anak kedua dan ketiga laki-laki, tapi anak pertama itu meninggal dan mempunyai keluarga sendiri. Apakah anak-anaknya itu yang sudah meninggal itu masih berhak mendapatkan? Oke, ini banyak sekali yang bertanya. Yang meninggal duluan anaknya atau yang mayit? Yang mayitnya dulu. Mayit itu bapaknya? Mayit itu ibunya. Ibunya meninggal dulu atau anaknya meninggal dulu? Ibunya. Ibunya meninggal dulu tapi nggak dibagiin hartanya, kemudian anaknya meninggal? Anaknya meninggal. Nah ini dia. Sekarang? Kan yang anak pertama itu yang anaknya mayit, yang pertama itu perempuan. Ya. Juga sudah punya keluarga masing-masing. Ya. Nah, apakah anaknya masih berhak untuk mendapatkan? Ya. Ketika anaknya yang meninggal ini meninggal setelah mayitnya ibunya meninggal, maka dia karena dia terlalu lama tidak dibagikan hartanya, ya kan? Maka kita seolah-olah si anaknya ini belum meninggal. Jadi yang dapat adalah anaknya. Jadi nanti si ibu yang mayit tadi meninggal, kemudian dibagi seolah-olah yang ini masih hidup. Ya. Nah, nanti ada tingkatan kedua. Si mayit yang tadi yang kedua, mayit kedua itu punya harta kan sekarang sama harta miliknya sendiri kan, maka dibagikan juga ke harta warisnya. Jadi ada dua tingkat. Jadi masih berhak ya? Berhak atas nama anak perempuannya, tapi bukan kepada jadi seolah-olah dia hidup gitu. Jadi dibuat dia dia dua kali kematiannya. Tapi untuk anak-anaknya yang dari mayit kedua, apakah masih berhak atas? Berhak atas harta mayit yang kedua, bukan atas neneknya. Oh, bukan. Tapi berapa dulu tapi berarti anaknya? tidak berhak atas neneknya. Ibunya meninggal, anaknya satu perempuan. Ya. Berapa? Satu perempuan? Dua laki-laki. Dua laki-laki. Gini ya, ibunya meninggal, anaknya perempuan satu, dua laki-laki, ya kan? Kedua, hartanya belum dibagikan. Sekarang meninggal lagi yang perempuan. Sekarang harta yang ibu itu kita mau bagi. Kita bagi dulu yang harta yang pertama. Kepada satu perempuan, dua laki-laki. Semuanya terhalang cucu-cucunya karena apa? Yang ini masih ada laki-laki. Yang pertama. Kedua, yang anak perempuan ini kan dapat harta dari yang pertama. Tambah hartanya dia sendiri. Nah, ketika dia meninggal kepada anak-anaknya itu hitungan waris yang kedua. Oh, nanti dihitung sendiri berarti ya? Jadi yang ibunya tidak mewariskan kepada cucu-cucunya, tidak. Lulus yang pertama dulu. Iya. Karena dia sudah ada laki-laki satu perempuan, dua laki-laki. Jadi habiskan dulu ini. Ya. Dihitung dulu yang pertama, nanti hitungan yang kedua. Ada dua kali hitungan. Oh, dua kali hitungan Ya. baru dibagikan ke anaknya yang baru ke cucu ya ke anak-anaknya. Cucunya aja. Ya. Oh ya. Dah, J, terima kasih. J. Ya, tepuk tangan tuh Mas siapa tadi? Ya, silakan. Assalamualaikum, saya mau bertanya karena ini sering ditanyakan oleh ketika kita membagi waris, itu banyak yang mengungkapkan begini, kenapa sih kok yang perempuan itu dapat setengah dari laki-laki? Jadi itu yang kadang-kadang orang itu kayak enggak terima, masa kita anaknya sama kok yang laki-laki sama perempuan kok dibedakan? Mungkin ada hikmahnya Bu yang bisa kita jelaskan. Ini banyak sekali yang bertanya, kenapa sih perempuan dapat setengah? Nah, pertama dari ayatnya. Lizakarin mithlu hazil unsayain. Satu bagian laki-laki sama dengan dua bagian perempuan. Ayatnya cantik sekali. Ayatnya sangat sopan, sangat santun. Bagian laki-laki sama dengan dua bagian perempuan. Sekarang kalau madam balik. Bagian laki-laki, bagian perempuan setengah dari laki-laki. Yang mana lebih lembut? Yang mana lebih lembut? Yang pertama toh, itu menunjukkan bahwa Allah sangat hati-hati sekali. Tapi tetap kita nggak paham. Kedua, di surah An-Nisa 34, ya kalau nggak salah 34. Di situ disebutkan bahwa laki-laki yang wajib karena dia sebagai qawwamina ala nisa. Ar-rijalu qawwamuna ala nisa.
Maka laki-laki wajib memberikan harta, sebagian hartanya untuk nafkah kepada istrinya, perempuan. Artinya perempuan nggak wajib cari nafkah, yang wajib adalah laki-laki. Maka dari itu kalau kita lihat dia dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian, ini tanggung jawabnya luar biasa. Ya kan, dia wajib menafkahi istrinya, ayah ibunya, adik perempuannya. Kalau dihitung-hitung ya sami mawon. Kalau yang perempuan dapat 100, laki-laki dapat 200, 200 itu untuk banyak orang. 100 untuk dirinya sendiri. Gitu. Jadi kesimpulannya tanggung jawab. Pertama ayatnya sangat santun. Kedua Allah menyebutkan aliman hakima. Allah maha tahu, maha adil. Jangan diganggu gugat, jangan tanya-tanya deh kata Allah ya. Ketiga, memang kodratnya laki-laki adalah bertanggung jawab untuk banyak ahli keluarga. Termasuk istrinya, anaknya. Maka dari itu dia dapat 2 seolah-olah besar tapi sebenarnya tidak. Gitu Pak. Mohon izin Madam Ani, ada iklan. Nah, jadi kita juga acara ini disukseskan oleh sponsor, jadi mohon izin karena kebanyakan sudah beberapa pulang, jadi kita tayangkan sebentar, nanti mungkin setelah itu bisa kita lanjut kembali sebentar penayangan dari video Dea Bakery dan Sakinah Finance. Oh. Iya, jadi biar Bapak Ibu yang ada di sini juga menyaksikan bahwa dukungan acara ini juga oleh Dea Bakery, kemudian Sakinah Finance. Monggo tim IT untuk segera menayangkan karena keterbatasan dari waktu, jadi monggo. Jadi Bapak Ibu mohon izin cut dulu. Mari kita saksikan bersama kue atau snack yang dibagikan kepada para peserta adalah Dea Bakery yang telah mensponsori, yang telah membantu suksesnya acara kita pada hari ini. Dan kebaikan apa yang bisa lahir darinya. Sejak awal, kami memastikan agar setiap produk halal, enak, sehat, dan penuh kebaikan. Harapan itu kami abadikan dalam visi Dea Bakery, yaitu menjadi perusahaan bakery terbaik yang halal dan thoyyib di Indonesia, terus bertumbuh dan memberikan manfaat yang semakin luas. Di Dea Bakery, kami percaya ada filosofi 3 pemenang. Pemenang pertama adalah pelanggan, kedua adalah mitra kerja, ketiga adalah mitra bisnis. Semua tumbuh dan mendapat kebermanfaatan. Setiap pembelian dari pelanggan adalah bagian dari kebaikan yang terus mengalir. Sebagian dari keuntungan kami salurkan dengan berbagi untuk kegiatan sosial dan spiritual. Bagi kami, halal bukan hanya label, tapi niat dan tanggung jawab. Makanan halal melembutkan hati, dan hati yang lembut mudah menerima hidayah. Dea Bakery, roti halal untuk semua. Ini Agung, seorang profesional dengan masalah keuangan yang rumit. Agung merasa kesulitan untuk mengatur keuangan pribadinya. Lalu, dia mencoba mencari solusi di Halo Sakinah. Selamat datang di aplikasi konsultasi keuangan syariah terbaik. Kami di sini untuk membantu kamu mencapai kestabilan finansial dengan pendekatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan konsultasi langsung, kamu bisa mendapatkan saran langsung dari ahli keuangan. Konsultan Halo Sakinah akan memberikan solusi yang dipersonalisasi sesuai kebutuhan dan masalah kamu. Belum merasa puas hanya dengan pesan atau masih punya banyak pertanyaan? Sekarang, kamu juga bisa mengikuti pertemuan daring dengan konsultan di Halo Sakinah. Jangan lewatkan kesempatan untuk membaca tulisan-tulisan informatif tentang tips keuangan dan berbagai masalah keuangan lainnya di Halo Sakinah. Dan jangan lupa untuk memeriksa event-event yang akan diadakan oleh Sakinah Finance. Dengan berbagai fitur, Halo Sakinah memberikan kemudahan akses dan tanpa ribet, seperti memilih jadwal konsultasi, memilih spesialis konsultan, melakukan pembayaran, dan mengirim pesan langsung hanya dalam satu aplikasi. Dengan bantuan aplikasi kami, kamu bisa merencanakan masa depan keuangan kamu dengan lebih baik. Jadi, tunggu apa lagi?
Yuk ngobrol aja dulu. Download aplikasi Halo Sakinah sekarang juga dan mulailah perjalanan menuju keuangan yang lebih baik. Baik, tepuk tangan pada Sakinah Finen dan juga Dea Bakery, Bapak Ibu.